Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak bapak semua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini berasal dari kata khalifah yang artinya itu pengganti. Jadi sedangkan Rasyid yaitu artinya petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin ini berarti para khalifah yang mendapatkan sebuah petunjuk, yaitu sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memimpin dengan adil dan bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Jadi ada beberapa, jadi di sini ada 4 khalifah yang menjadi Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama itu ada Abu Bakar, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Lalu kita masuk dulu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nama lengkap beliau ini adalah Abdullah bin Abi Quhafah dan beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu membenarkan. Kemudian beliau ada jasa-jasa beliau. Yang pertama itu beliau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi beliau ini sudah mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran gitu, sedang mengumpulkannya. Lalu yang kedua itu menumpas nabi palsu dan orang murtad. Jadi pada masa Abu Bakar ini beliau juga mendapatkan tantangan yang seperti nabi palsu ini dan orang-orang murtad, karena setelah kematian Rasulullah banyak sekali orang-orang yang murtad dan mengaku sebagai nabi palsu. Kemudian Abu Bakar mengirim pasukan ke Persia dan Romawi. Kemudian kita masuk kepada khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Beliau memerintah pada tahun 634 sampai 644. Jadi beliau ini mendapatkan gelar Al-Furuq, yaitu pembeda atau hak yang batil. Kemudian dan beliau juga merupakan seorang yang pemberani, sehingga masyarakat Quraisy ini takut kepadanya. Lalu kita masuk kepada jasa Umar bin Khattab ini. Yang pertama itu beliau memperluas wilayah Islam ke Persia, Mesir dan Syam. Kemudian beliau membentuk sistem administrasi negara dan Baitul Mal. Kemudian beliau juga menetapkan kalender Hijriah. Kemudian kita masuk kepada Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini memerintah dari tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi, dan beliau dikenal sebagai pemimpin atau khalifah yang paling dermawan. Beliau juga memiliki jasa seperti menyusun mushaf Al-Quran standar atau mushaf Utsmani yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Kemudian beliau juga memperluas wilayah Islam hingga Afrika Utara dan Asia Tengah. Kemudian beliau juga membangun infrastruktur seperti masjid dan lain sebagainya. Lalu kita masuk kepada khalifah yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau juga memerintah selama 656 Masehi sampai 661 Masehi. Beliau merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga seorang yang pintar, dan Nabi Muhammad juga pernah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah pintu ilmu dan aku adalah sebagai kotanya ilmu. Lalu masuk kepada jasa Ali bin Abi Thalib. Apa saja jasa Ali bin Abi Thalib? Yang pertama itu menyelesaikan berbagai konflik internal umat Islam, karena di masa Ali bin Abi Thalib ini banyak sekali
konflik-konflik yang terjadi seperti konflik antara sesama umat muslim dan konflik antara umat muslim dan non-muslim. Kemudian kita masuk ke yang kedua, itu menjadi tokoh penting dalam pengembangan ilmu fikih dan tafsir, karena kepintaran beliau juga bisa mengembangkan ilmu fikih dan tafsir. Kemudian memindahkan ibu kota ke Kufah. Kemudian kita masuk kepada ciri kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Ciri kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini, beliau itu mendapat seperti adil dan amanah. Jadi Khulafaur Rasyidin ini seorang pemimpin yang adil dan amanah. Mereka adil dan juga amanah. Kemudian yang kedua itu mereka mengutamakan musyawarah, bukan mengutamakan pendapat sendiri. Lalu yang ketiga itu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, dan mereka kemudian sederhana dan dekat dengan rakyat. Karena seorang khalifah itu memang harus dekat dengan rakyat supaya bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Dan yang terakhir itu tegas dalam menegakkan kebenaran, karena sesuatu yang benar itu harus tegas, karena itulah ciri kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian kita mempelajari Khulafaur Rasyidin, hikmah dari mempelajari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu adalah meneladani kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Yang kedua itu memahami sejarah perkembangan Islam. Yang ketiga itu menumbuhkan semangat cinta kepada tokoh-tokoh Islam. Yang keempat itu menginspirasi generasi muda untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Mungkin sekian dari Bapak materi hari ini, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin, supaya dan kedepannya semoga anak-anak Bapak bisa mempraktekkan seperti sikap-sikap Khulafaur Rasyidin, seperti adil, berani, jujur. Jadi semoga anak-anak Bapak bisa mempraktekkannya. Mungkin sekian dari Bapak. Apabila ada salah, Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.